Pemirsa, kondisi perekonomian di daerah kepulauan, khususnya daerah Kepulauan Riau dan juga Kabupaten Natuna, dikatakan masih belum merata. Masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat harus dibangun oleh pemerintah pusat. Intrakonektivitas antar daerah masih sangat dibutuhkan. Hal itu menyebabkan barang-barang yang masuk ke Kabupaten Natuna masih mahal. Untuk itu, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah kepulauan, khususnya Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Kita akan berbincang langsung dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Natuna untuk mengetahui betul apa yang memang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Natuna. Juga kita akan berbincang langsung dengan anggota DPR RI Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, yaitu Bapak Ansar Ahmad yang berasal dari daerah Kepulauan Riau. Tetap saksikan episode Parlemen Bicara, edisi spesial melihat kondisi infrastruktur yang ada di daerah kepulauan. Tetap saksikan saya, tetap di Parlemen Bicara, suara wakil rakyat. Ya, pemirsa, saya sudah berada di kantor Bupati Kabupaten Natuna. Saya akan berbincang sedikit dengan salah satu stakeholder yang ada di Kabupaten Natuna. Saya akan berbincang tentang kondisi dan permasalahan infrastruktur yang ada di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Natuna. Tetap bersama saya di program Parlemen Bicara, suara wakil rakyat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Astri. Saya Hilman Hidayat, Bu, dari TV Parlemen, program Parlemen Bicara. Ini sedikit ingin berbincang dengan Ibu tentang kondisi infrastruktur di daerah kepulauan, khususnya Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Oke, Bu. Nah, ini tadi saya sudah sempat mencari data-data dan memang melihat kondisi sedikit ya, Bu, ya, di Kabupaten Natuna. Ya, kemarin kita juga mengetahui bahwa Natuna telah menjadi perbincangan nasional ya. Saat ini yang pertama soal laut dan kemarin ada tempat observasi. Nah, sebenarnya kalau dari Ibu sendiri sebagai stakeholder di pemerintahan Kabupaten Natuna, apa sih, Bu, yang dibutuhkan atau infrastruktur yang paling mendesak untuk segera diperhatikan dan dibangun oleh pemerintah pusat? Terima kasih. Jadi Natuna itu punya program percepatan pembangunan. Ada 5 sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Yang pertama itu adalah kelautan dan perikanan, yang kedua pariwisata, kemudian pertahanan keamanan, kemudian migas, dan yang kelima adalah lingkungan hidup. Nah, dari program tersebut maka kita akan kembangkan. Kemudian Natuna itu sebagai daerah yang sangat strategis di kancah Asia, terutama Asia Tenggara, karena Natuna ini itu dikelilingi oleh negara-negara asing. Yang pertama adalah Malaysia, Thailand, China, Kamboja, Singapura. Jadi memang ada 5 negara yang mendidik dari Natuna ini. Jadi ini sangat strategis. Maka di situ ada secara politik itu sangat-sangat strategis. Kemudian dari segi ekonomi, kenapa ekonomi? Karena sumber daya alam Natuna ini luar biasa. Di situ ada migasnya,
Kita lihat di situ ada papan migas ya, ada blok D Alpha, kemudian sumur-sumur yang sudah eksplorasi maupun dieksploitasi. Kemudian yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ini selalu menjadi perbincangan. Karena apa? Karena ikan-ikan kita memang menjadi sasaran pencurian. Nah, maka dengan situasi kondisi Natuna dari segi geopolitik, geoekonomi, sumber daya kelautannya, kemudian sumber daya pariwisatanya. Kenapa harus pariwisata? Karena kita sudah dijadikan sebagai geopark nasional. Dan itu akan sampai kepada UNESCO Global Geopark. Insya Allah tahun 2020 sedang berjalan. Nah, kancah atau wilayah yang strategis ini itu harus didukung oleh infrastruktur. Nah, kalau infrastrukturnya tidak mendukung, maka tidak akan berkembang. Indonesia punya kepentingan di sini. Maka dari itu, infrastruktur yang paling mendasar untuk mencakup semuanya ini, yang pertama adalah kita harus mempersiapkan untuk bandara internasional. Oh, di sini belum ada bandara? Belum ada. Jadi bandaranya adalah bandara sipil, kemudian ada bandara TNI AU. Berarti belum berskala internasional. Nah, kalau kondisinya kita mau mendunia sebagai daerah yang perbatasan, yang pertama yang harus dikembangkan adalah bandara internasional. Ya, saat ini saya telah bersama salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Mustaming Bakri, Esos MSI. Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Pak, sedikit saya ingin berbincang nih Pak, dari TV Parlemen DPR RI, ingin berbincang tentang kondisi di Kabupaten Natuna khususnya. Memang infrastruktur yang memang dibutuhkan. Sebenarnya Pak, potensi apa sih Pak yang memang dimiliki atau dipunyai oleh Kabupaten Natuna ini Pak? Potensi dengan daerah ini adalah mayoritas laut itu 97%, daratan itu hanya 0,3%. Artinya potensi yang paling utama itu adalah kelautan. Kelautan yang pertama dan perikanan. Yang kedua adalah sektor pariwisata. Karena pariwisata ini pantai-pantai, sumber daya alamnya sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pariwisata. Kalau perikanan dan kelautan itu sektor ikannya luar biasa yang sudah dirasakan hari ini masyarakat kami banyak bergerak di sektor nelayan ini dan menjadi sumber pendapatan keseharian daripada masyarakat Natuna. Jadi kan potensinya sudah banyak. Ya. Sebenarnya infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Natuna ini Pak? Kita berharap pemerintah pusat menurunkan sarana dan prasarana untuk beroperasi mencari ikan itu yang bisa menyaingi dengan para nelayan-nelayan asing yang bisa menjangkau adalah daerah ZEE tersebut. Tapi kalau dengan mengandalkan persiapan sarana prasarana yang ada masyarakat kami secara tradisional, itu sangat jauh bisa tercapai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terakhir Pak, mungkin upaya yang akan dilakukan Bapak sebagai tokoh masyarakat untuk mengusulkan tentang kebutuhan infrastruktur yang ada di Kabupaten Natuna. Kita perlu pertama membangun bandara, ya, bandara untuk benar-benar murni angkasa pura, status internasional. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan ada bandara ini kita bebas maskapai untuk keluar masuk. Dan bisa juga tamu-tamu kita bolak-balik ke Natuna ini malah dari negara-negara tetangga juga bisa masuk di Kabupaten Natuna untuk memberikan semangat perekonomian kita ini. Itu pertama. Kemudian juga kita berharap bisa menghubungkan antara pulau ke pulau itu. Salah satu contohnya Sedanau. Itu ibu kota Kecamatan Bungoran Barat terpisahkan dengan ibu kota Kabupaten Natuna ini. Artinya itu sudah pernah diusulkan, itu program pembangunan jalan penghubung antara Pulau Sedanau dengan Semintih yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Natuna ini. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasikan dengan menggunakan dana APBN. Ya pemirsa,
Masih bersama saya, Hilman Hidayat, di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya telah bersama anggota DPR RI, Komisi 5, Bapak Ansar Ahmad dari fraksi Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Kepulauan Riau. Pak, sehat Pak. Dan juga dengan Bapak Komarudin sebagai Kapos di Pelabuhan Batam ya Pak ya. Nah, sedikit Pak, kemarin saya sudah berbincang-bincang dan juga sudah mengunjungi salah satu kabupaten yang ada di Kepulauan Riau Pak. Hari ini kan kita mengangkat tema tentang kondisi infrastruktur yang ada di daerah kepulauan. Nah, kemarin saya sedikit berbincang dengan stakeholder di sana, memang masih banyak pengembangan infrastruktur yang harus dilakukan, terutama bandara internasional, jalan nasional, jembatan, dan juga penyediaan air baku. Kalau Bapak sebagai wakil rakyat dan anggota DPR RI, khususnya Dapil Kepulauan Riau itu, apakah memang itu Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah kepulauan? Ya, saya kira Kepulauan Riau ini kan memang karakteristik provinsinya provinsi maritim gitu ya. Pulaunya banyak sekali. Ada 23 pulau terdepan gitu. Yang langsung secara geografis dan secara demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada yang langsung berbatasan dan juga ada yang berbatasan dengan laut. Jadi memang kebutuhan infrastruktur di kawasan-kawasan terdepan ini saat ini memang menjadi fokus perhatian kita gitu, agar pemerintah pusat bisa memberikan perhatian secara khusus. Karena kita ini kan berandanya negara gitu ya, terasnya negara. Jadi kita tidak boleh ada ketimpangan gitu antara infrastruktur di pulau-pulau kita dengan negara tetangga yang berdekatan dengan Kepulauan Riau. Maka memang kebutuhan yang esensi di berbagai kawasan-kawasan pulau perbatasan kita seperti Natuna, Anambas, di Pulau Tambelan, dan beberapa pulau yang lain, itu infrastruktur terutama jalan penghubung gitu. Jalan nasional kita di kabupaten-kabupaten terdepan itu masih sangat relatif kecil dan sedikit. Bayangkan Anambas itu jalan nasionalnya baru 12 km. Natuna itu jalan nasionalnya pun kemarin baru mendapat porsi sangat kecil, sebelumnya dibangun melalui APBD provinsi. Maka kemarin kita kan rencana mau berkunjung Komisi 5 ke Natuna, tapi salah satu memang kesulitan kita soal ketersediaan transportasi yang mencukupi, sehingga menyebabkan kita tunda kemungkinan nanti akhir Maret. Nah, itu satu infrastruktur yang kita butuhkan, infrastruktur jalan penghubung, aksesibilitas ekonomi dan masyarakat di pulau-pulau perbatasan. Kemudian yang kedua, khusus Natuna, mereka memang sangat membutuhkan adanya bandara internasional yang baru. Di Natuna itu ada bandara militer, bandara TNI AU, tapi memang karena Natuna itu sekarang sudah dijadikan base militer yang skalanya lebih besar, saya kira kesibukan dan security bandara itu tentu perlu terjamin dengan baik. Tidak memungkinkan ke depan untuk melayani penerbangan-penerbangan umum seperti saat ini. Maka pemerintah Kabupaten Natuna beberapa waktu yang lalu menyampaikan itu pada berbagai pertemuan, kiranya kita dapat memberikan dukungan agar dapat dibangun bandara internasional. Visibility study-nya tahun ini sudah dianggarkan di pemerintahan provinsi. Dan saya kira itu perlu menjadi perhatian kita semua. Tapi memang Pak, ini masih terlihat ya Pak, kalau misalnya infrastruktur di Batam kan sudah membaik. Tapi kalau yang di daerah-daerah kepulauan lain di daerah... Ya makanya saya berkunjung ke berbagai provinsi, saya lihat jalan-jalan tol sudah seliweran di mana-mana ya gitu ya. Nah, saya kira pemerintah sudah mesti mulai memberikan perhatian lah kepada kawasan-kawasan beranda negara di pulau-pulau terdepan, pulau-pulau di Kepri ini. Apalagi khusus Natuna, Natuna itu kan punya potensi insya Allah ke depan yang bisa menjamin kedaulatan energi bangsa ini ketika nanti terjadi mungkin krisis energi. Karena di Natuna itu ada cadangan gas yang sangat besar, terbesar di Indonesia. Kalau kita baca sumber data dari ESDM, Kementerian ESDM itu, yang namanya Blok Marcella di Maluku itu hanya memiliki deposit 16,7 triliun kaki kubik. Kemudian yang IDD Deepwater di Sulawesi itu hanya memiliki cadangan 2,6 triliun kaki kubik. Nah, Natuna memiliki
lebih dari 44 triliun kaki kubik gas alam yang ke depan saya kira dengan teknologi bisa dikembangkan itu dan bisa menjamin ketersediaan energi di negara kita, di mana energi kita dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Berarti konektivitas ini masih sangat diperlukan ya Pak di antar pun? Ya saya kira konektivitas sangat perlu untuk menjamin aksesibilitas ekonomi, mobilisasi masyarakat, dan juga membangun semangat untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan ini. Nah, saya ingin ke Pak Komarudin sebagai memang yang menaungi Pak ya, masalah. Ini sebenarnya masalah perhubungan atau konektivitas antara kepulauan di Kepulauan Riau ini seperti apa sih Pak? Karena kan lebih banyak di daerah Batam ya Pak. Kalau memang masalah tol laut itu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Antar konektivitas di antar pulau ini Pak? Alhamdulillah kalau ada tol laut, alhamdulillah untuk membantu masyarakat Batam dan provinsi. Jadi sebenarnya kalau distribusi barang itu yang paling banyak dari mana sih Pak? Barang itu kapal STP. Kapal STP itu dia Tungkal, Dabu, Karimun. Nah ini saya ke Bapak Ansar Ahmad lagi nih Pak. Ini kan kalau misalnya masalah jembatan, kita coba di Kepulauan Riau juga akan dibangun jembatan antara Batam dan Bintan. Nah ini bagaimana? Apakah memang sudah urgensi pembangunan jembatan yang cukup panjang ini juga? Ya saya kira sudah sangat urgen ya. Pertama alasannya dua pulau ini memang dua pulau terbesar di Kepri yang geliat ekonominya sangat cepat ya, baik Batam maupun Pulau Bintan. Kemudian di dua pulau ini Batam berkembang sebagai kawasan industri pariwisata, Bintan juga sama halnya, dan juga di Bintan itu ada 3 pemerintahan di situ. Ada pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Jadi arus kegiatan pemerintahan memang sangat padat di dua kawasan ini. Nah di sisi lain, dua kawasan ini kan menjadi andalan kunjungan pariwisata kita juga. Saya ingin koreksi data kemarin yang saya sampaikan, tahun 2019 yang lalu turis asing yang datang ke Kepri ini, itu total berjumlah lebih dari 2,8 juta orang turis asing. Nah itu 90% di Batam dan Bintan. Jadi jembatan ini bisa memberikan dampak multiplier efek besar buat kegiatan pariwisata. Selama ini orang datang ke Batam, dia kembali lagi ke Singapura. Dia tidak ke Bintan karena harus nyebrang laut, membutuhkan waktu yang panjang, turun naik kendaraan. Nah, begitu juga yang datang ke Bintan, dia jarang mau terus menambah length of stay-nya di Batam karena memang dia harus nyebrang laut, membutuhkan waktu yang panjang. Kalau jembatan ini nanti tersedia, mereka bisa datang ke Bintan, kemudian mereka memperpanjang length of stay-nya ke Batam. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sisi lain, jembatan ini bisa jadi multifungsi. Di jembatan itu bisa nanti dijadikan sebagai sarana penghubung untuk kebutuhan air dari Bintan ke Batam. Karena kebutuhan air di Batam ke depan tentu semakin terbatas. Kemudian bisa untuk mempermudah interkoneksi listrik yang selama ini pakai kabel di bawah laut sangat mahal. Kemudian juga bisa untuk aksesibilitas logistik. Nah lalu bagaimana kalau jembatan ini nanti terwujud? Ya, kondisi pengaruhnya dengan Roro yang ada ini, saya kira Roro ini kan bisa dialihkan ke nanti wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan. Saya kira itu. Ya pemirsa, masih di Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kita sudah sedikit membicarakan tentang kondisi infrastruktur yang ada di daerah kepulauan. Nah ini sedikit yang memang saya ingin soroti tentang distribusi barang, Pak, yang masih mahal, khususnya memang di Kabupaten Natuna. Ini ada perbedaan memang dengan daerah-daerah lain. Apakah memang benar ini karena ya konektivitas yang memang masih terbatas? Ya pasti, mahalnya barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya di pulau-pulau seperti Natuna, Anambas itu ya disebabkan karena mahalnya ongkos transportasi yang selama ini jarak tempuhnya sangat jauh. Maka disitulah sebenarnya peran tol laut itu bisa mengantisipasi mahalnya harga-harga
barang karena pemerintah menyediakan sarana angkutan. Hanya selama ini dari hasil saya berbincang-bincang dengan masyarakat di Natuna, di beberapa pulau yang lain, tol laut itu masih belum efektif gitu. Ternyata harga barang-barang yang menggunakan tol laut itu bisa lebih mahal daripada kapal-kapal swasta milik pengusaha. Maka memang pemerintah pusat harus mulai mengevaluasi tidak hanya tol laut itu tersedia, tapi bagaimana tol laut itu bisa menekan harga-harga barang itu sampai ke titik-titik distribusi di masyarakat itu bisa lebih murah, lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, memang konektivitas ini menjadi keniscayaan yang harus menjadi perhatian kita agar kemampuan daya beli masyarakat di pulau-pulau itu bisa menjangkau harga-harga barang tersebut. Selain itu Pak, kemarin ada keluhan ini di laut jauh. Nah, untuk di udara tiket mahal. Ya, selama ini kan memang kalau penerbangan ke Natuna, yang saya dengar itu kalau Sriwijaya kan masih dalam bentuk charter gitu. Charter itu kan biasanya block seat yang harus mereka usahakan agar supaya mereka tidak rugi gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau sudah tersedia nanti bandara internasional ya, yang dibangun oleh pemerintah yang baru, mudah-mudahan terjadi persaingan yang sempurna lah antara maskapai penerbangan untuk merebut pasar penerbangan di Natuna. Yang kita soroti juga keluhan para pengusaha angkutan sembako dan yang lainnya di antar pulau di Kepri ini. Terlalu banyak aparat pemerintah yang punya kewenangan untuk memeriksa berbagai hal mereka di lautan gitu. Semua dengan kewenangannya tidak sedikit gitu yang menghentikan kapal, memeriksa dokumen dan lain sebagainya. Mulai dari KSOP, kemudian Polairut, kemudian Bakamla, kadang-kadang Bea Cukai, KPLP. Sampai mereka katakan hanya Kementerian Agama aja nih yang tidak ikut serta meriksa di laut. Berarti birokrasinya masih... Maka kemarin kita sarankan supaya ini salah satu bagian yang di omnibus law-kan lah gitu. Sehingga nanti diberikan kewenangan hanya satu instansi saja yang memeriksa, mengecek surat-surat mereka di laut berlayar, membawa barang-barang sembako. Nah, yang lain mungkin pemerintah perlu ada kebijakan khusus juga untuk daerah-daerah perbatasan seperti ini, yang memang jarak tempuhnya dengan negara tetangga dekat. Mungkin untuk barang-barang kebutuhan pokok tertentu ke pulau-pulau kita diberikanlah ruang gitu untuk import barang-barang pokok seperti beras, gula yang selama ini itu terjadi di Kepri ini gitu. Nah, setelah dengan alasan memproteksi produksi dalam negeri, kemampuan kita membeli dengan kualitas yang tidak sebaik itu justru lebih mahal. Maka keran impor itu dengan batasan tertentu, pengawasan yang ketat sebaiknya dibuka kembali oleh pemerintah supaya masyarakat bisa mudah mendapatkan gula yang lebih baik dengan harga murah, beras yang lebih baik dengan harga murah, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang penting dengan harga murah, khusus di kawasan-kawasan perbatasan seperti ini. Nah, yang sudah Bapak lakukan sendiri nih Pak, upaya dari Bapak sebagai anggota DPR RI Komisi 5 untuk mengawal proses infrastruktur pengembangan di daerah Kepulauan Riau ini apa nih Pak? Ya, saya sudah komunikasi dengan kepala-kepala daerah supaya mereka menyampaikan usulan tapi yang strategis saja, yang urgen saja. Saya bilang tidak perlu banyak-banyak, yang hurian ini yang akan kita perjuangkan di kementerian yang menjadi mitra kita gitu. Dan persoalan tadi banyaknya pengawasan di laut dengan ini, saya sudah sampaikan juga secara lisan ke Pak Menteri Perhubungan beberapa waktu yang lalu, dan Pak Menteri juga menyatakan ini akan di omnibus law-kan. Mudah-mudahan nanti hanya satu saja yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kegiatan arus barang di laut, kapal-kapal sembako dan lain sebagainya itu. Itu memang selain membuang waktu dan lain sebagainya, sehingga ya bisa saja menyebabkan harga-harga barang bisa jadi lebih mahal. Pak, terakhir mungkin harapan Bapak terkait dengan pengembangan infrastruktur yang ada di daerah kepulauan ini, Pak. Ya, saya kira infrastruktur di kawasan-kawasan ekonomi yang sudah berkembang ini perlu kita dorong, kita lengkapi, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa infrastruktur di pulau-pulau perbatasan itu juga perlu kita lengkapi agar semangat masyarakat
untuk menjaga gerbang-gerbang negara ini menjadi lebih tinggi. Mereka punya sense of belonging yang lebih kuat. Kita bayangkan ketika kemarin Coast Guard China masuk ke wilayah kita dengan nelayan-nelayan, itu yang tahu dulu nelayan. Nelayan yang memvideokan itu sehingga viral, baru pemerintah lakukan antisipasi secepatnya. Maka kita jangan lupakan membangun kesadaran, semangat mereka, memperkuat mereka, merasa memiliki sebagai anak bangsa ini, mereka sebagai penjaga gerbang-gerbang negara kita di perbatasan, janganlah kita pandang sebelah mata. Kita mesti berikan prioritas kepada mereka, karena mereka lah garda terdepan untuk menjaga negeri kita ini bersama-sama tentunya Tentara Nasional Indonesia. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Ansar Ahmad. Memang masih sangat dibutuhkan soal pengembangan infrastruktur, khususnya di daerah kepulauan. Ada beberapa prioritas yang harus diperhatikan dan diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR. Masih banyak infrastruktur yang harus dibangun, terutama bandara internasional yang harus ada di kabupaten, jalan nasional yang juga harus diperluas, jembatan yang untuk menghubungkan antar pulau, juga tol laut untuk mempermudah konektivitas. Masih tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.